Baik saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gerbang 7 Tangsel, apa kabarnya Anda pada hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, amin. Baik, dalam video reaksi kali ini saya akan mencoba mereaksi dari berita-berita yang sedang ramai diperbincangkan orang, yaitu terhadap kasusnya Ferdy Sambo dan tuntutan jaksa penuntut umum yang sangat ramai diperbincangkan baik oleh para pakar-pakar hukum pidana maupun kalangan masyarakat luas yang selalu mengikuti berita-beritanya di media sosial. Baik saudara, video yang ingin saya reaksi yaitu dari channelnya Radar Informasi yang berjudul Jaksa Ketakutan, Hotman Paris dampingi Baradae, tunjukkan bukti penting ini. Nah, dari judul ini saya sangat tertarik sekali untuk mereaksi video ini. Saya melihat ini sangat menarik ya untuk saya komentari pernyataan pengacara kondang Hotman Paris ini terkait cuitannya yang kemudian dirangkum di dalam suatu video di channelnya Radar Informasi ini. Baik saudara, tanpa menunggu lama, mari kita lihat apa yang dikatakan Hotman Paris terkait tuntutan jaksa 12 tahun terhadap Baradae yang dianggap terlalu berat. Mari kita simak videonya. Setelah melalui proses panjang persidangan, jaksa penuntut umum akhirnya memberikan vonis tuntutan hukum untuk kelima terdakwa. Namun, tuntutan jaksa terhadap terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat, Barada Eliezer, masih menjadi sorotan publik. Banyak pihak yang menilai tuntutan 12 tahun yang dijatuhkan kepada Barada Eliezer tidak sesuai. Hal tersebut lantaran sejak awal kasus Brigadir Joshua mencuat, Barada Eliezer telah berkata jujur membongkar semua kebusukan Ferdy Sambo. Menanggapi hal itu, pengacara kondang Hotman Paris pun angkat bicara. Seperti diunggah dalam akun media sosialnya, Hotman Paris mengungkap ada 2 pasal yang bisa membebaskan Barada Eliezer dari hukuman. Menurut pengacara kondang 1 ini, hukuman Barada Eliezer bisa ringan dengan adanya pasal RKKUHP. Apalagi menurut Hotman Paris, ini berkaitan dengan peran Barada Eliezer saat melakukan penembakan. Barada Eliezer bisa bebas pakai pasal pidana 48 KUHP pidana, yaitu dia melakukan pidana karena pengaruh paksaan, atau memakai pasal 51 yaitu karena perintah jabatan, ungkap Hotman Paris. Pernyataan Hotman Paris tersebut diduga sengaja dibuat agar bisa digunakan oleh tim kuasa hukum Barada Eliezer. KUH pidana yaitu dia melakukan penembakan karena pengaruh paksa atau memakai pasal 51 yaitu karena perintah jabatan. Segera konsultasi dengan pengacaramu ya, pakai pembelaan dalam KUH pidana kita yaitu dugaan menjalankan perintah atasan berguna untuk mengurangi hukuman kamu. Dalil pembelaan bahwa dugaan menjalankan perintah dari atasan itu akan merupakan pembelaan yang sangat meringankan bagi kamu. Jaksa ketakutan, Hotman Paris. Oke saudara, saya ingin tahan sebentar dan saya ingin mengomentari dari video ini bahwa Hotman Paris dalam pernyataannya untuk sekedar menyampaikan pesan melalui media sosial. Pesan tersebut tentunya ditujukan kepada Baradae untuk meneruskan pendapatnya kepada pengacara Baradae. Nah saudara, bahwa menurut Hotman Paris bahwa dugaan menjalankan perintah atasan untuk melakukan pembunuhan dengan cara terpaksa, menurutnya jika pasal 51 KUHP pidana dan menjalankan perintah dari atasan dilakukan, maka akan meringankan hukuman dalam pembelaan Baradae nantinya. Nah, benarkah bisa dengan cara demikian? Ya, saudara, tadi juga
Hotman Paris mengatakan kepada Baradae bahwa segera konsultasi dengan pengacara kamu, pakai pembelaan dalam KUHP pidana kita katanya. Terus pakai juga pasal 51 KUHP pidana dengan dugaan menjalankan perintah dari atasan. Itu sangat berguna bagi keringanan hukuman kamu. Itu pengomentar dari Hotman Paris ya. Nah, hal ini membuat kita tercengang tentunya bagi para akademisi hukum, termasuk saya agak kaget juga Hotman Paris berkomentar seperti itu. Kemudian apakah pasal 51 KUHP pidana dapat digunakan untuk meringankan hukuman Baradae atau bahkan membebaskannya? Nah, kita lihat dalam pasal 51 KUHP pidana yang menyatakan bahwa ayat 1, barang siapa yang melakukan perbuatan ya, untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, itu tidak dipidana. Nah, saya ulang lagi, barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana. Kemudian ada pengecualian dari ayat 2, perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali yang diperintah dengan itikat baik, mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, saudara, sebetulnya dalam ayat 2 disebutkan perintah jabatan tanpa wewenang itu tidak menghapus pidana. Nah, jadi menurut saya pernyataan Hotman Paris tersebut kurang tepat jika dikaitkan dengan pasal 51 KUHP pidana. Ya, karena pada ayat 2 ini secara jelas disebutkan kecuali diperintah dengan itikat baik dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkup pekerjaannya. Sementara posisi Baradae bukan yang dimaksudkan dengan itikat baik. Justru perintah menembak dari Ferdy Sambo tersebut menurut saya suatu hal yang buruk dan bukan dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi perintah untuk membunuh menurut saya tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan maksud pasal 51 KUHP pidana tersebut. Nah, sementara dalam peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentunya yang kita tahu tentang kode etik Polri, dalam pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa Polri wajib setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara dengan mempedomani dan menjunjung tinggi tribrata dan catur prasatya. Ya, saudara, kemudian dalam butir B-nya dari peraturan Kapolri ini yaitu menjaga dan meningkatkan citra Polri, solidaritas, kemudian kredibilitas, reputasi, dan kehormatan Polri. Dan pada butir ketiga atau C yaitu menjalankan tugas secara profesional, kemudian proporsional dan prosedural. Nah, itu salah satu dari kode etik Polri. Nah, bahkan saudara, dalam ayat 3 huruf C dari peraturan Kapolri ini juga menegaskan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib dalam huruf C wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum
norma agama dan norma kesusilaan. Jadi tidak semua perintah atasan itu dikatakan harus dipatuhi, tapi bila mana bertentangan dengan norma hukum, kemudian norma agama dan norma kesusilaan, maka pihak bawahan hukumnya di sini dikatakan wajib untuk menolak perintah dari atasan. Nah, kalau Baradae berarti ini bertentangan dengan semua norma, baik itu norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Nah, kemudian jadi ya, ke-25 orang tersangka yang sebagaimana kita ketahui termasuk Ferdy Sambo ya dan Baradae ini sangat bertentangan dengan pasal 51 KUHP pidana dan peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 pasal 7 ayat 3 dan huruf C. Nah, kalau sudah semua yang dimaksudkan Hotman Paris bertentangan dengan KUHP dan peraturan Kapolri sebagaimana di atas, kemudian apakah bisa penasihat hukum Eliezer ini menggunakan pasal-pasal tersebut ya untuk meringankan Baradae? Saya rasa di sini sebagai praktisi hukum juga cuma keajaiban yang dapat menjawabnya. Nah, oke, sahabat semuanya, sahabat Gerbang 7, hanya itu yang kiranya dapat saya komentari dengan tidak ada maksud untuk mengkonter dari pernyataan Hotman Paris tersebut. Ulasan ini semata-mata sebagai pandangan akademisi saja ya. Dan bagi sahabat Gerbang 7 barangkali mempunyai pandangan yang berbeda atau keilmuan yang bisa memecah persoalan ini, silahkan Anda komentar ya di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.